Ajaran Hasyim Asy'ari, dedengkot pendiri NU salah satu ya. Ini sudah kadaluarsa. Sudahlah, Hasyim Asy'ari kadaluarsa, expired. Ini turunkan foto Hasyim Asy'ari. Turunkan foto itu. Sudah cukup. Dia sudah jadi pahlawan nasional. Kader-kader Nahdliyin sadarlah. Mereka sedang berkamuflase. Sejatinya mereka itu musuh. Memusuhi, bukan musuh, memusuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini lagi-lagi ada satu video yang betul-betul membuat kita tercengang. Sebagai warga Nahdliyin, tentu kita tidak bisa menerima statement-statement seperti ini. Satu lagi dari oknum keluarga Assegaf yang kemudian merendahkan ya ulama NU, pendiri NU, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, melecehkan Kiai Hasyim Asy'ari, artinya merendahkan marwah dan martabat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan ini lagi-lagi muncul dari ya keluarga Assegaf. Ini bagi kita tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja dan diterima ya begitu saja. Perilaku-perilaku seperti ini, tindakan-tindakan seperti ini, sikap-sikap ini harus kita lawan. Dan orang-orang seperti ini tentu tidak ada tempat ya di kalangan NU. Disinilah kita harus menunjukkan bahwa ternyata ya sebagian oknum-oknum dari keluarga Assegaf ini ya memang tidak boleh dibiarkan seenaknya membuat statement-statement ya ketika berbicara tentang ulama-ulama kita. Tindakan-tindakan merendahkan, melecehkan ini adalah sesuatu yang harus dan mau tidak mau harus kita hentikan. Nah, seperti apa kita akan coba simak dan bagaimana reaksi ya dari sebagian para kader-kader NU. Mari kita simak sama-sama. Oknum keluarga Assegaf terlaknat yang pernah ada, menghina Nahdlatul Ulama seperti bakul sampah, hingga menfitnah serta merendahkan Mbah Hasyim sang pendirinya dan juga para zuriatnya. Ajaran Hasyim Asy'ari, dedengkot pendiri NU salah satu ya. Ini sudah kadaluarsa. Sudahlah, Hasyim Asy'ari kadaluarsa, expired. Yang basisnya itu kan di penduduk padat Jawa Timur. Di luar itu nggak ada orang mengagumi Hasyim Asy'ari. Lu wong sak Mekah niku kabeh kenal kali Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Soalnya satu-satunya ulama Asia waktu niku sing entuk gelar Hadratus Syekh niku Kiai Hasyim Asy'ari. Siapa dia? Oh, Assegaf ya. Dia akan kait-kaitkan tuh. Jangan lupakan tuh Assegaf. Hasyim Asy'ari itu nol besar. Muktamar ini turunkan foto Hasyim Asy'ari. Turunkan foto itu. Sudah cukup. Dia sudah jadi pahlawan nasional. Anaknya sudah pernah jadi menteri dan pahlawan nasional. Cucunya jadi presiden. Cicinya sibuk cari uang lewat yayasan-yayasan pengumpulan dana. Wah, kader-kader Nahdliyin sadarlah. Mereka sedang berkamuflase. Sejatinya mereka itu musuh. Memusuhi, bukan musuh, memusuhi. Dari sekian banyaknya oknum Habib keturunan Yaman yang seringkali menghina dan merendahkan para ulama Nusantara kita, ada satu di antara mereka yang menurut kita paling laknat, paling biadab, karena si keturunan pendatang yang moyangnya dibawa ke Nusantara untuk dijadikan babu-babunya penjajah ini telah berani menghinakan ulama besar kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beserta para zuriah-zuriahnya. Ya, dia berasal dari marga Assegaf, masih keluarga dengan ketua Robitoh Alawiyah Taufik Assegaf dan si agen Zionis Yahudi Hani bin Yahya Assegaf. Kalian para budak yang selalu terdepan membela kaum bawaan penjajah, tidak perlu kalian mengelak dengan koar-koar bahwa dia hanya oknum yang sama sekali tidak mempresentasikan semua Assegaf di Indonesia.
Jika dia hanya oknum, lalu kemana asegaf lainnya? Mengapa mereka semua tidak ada satupun yang menegurnya ketika anggota keluarga mereka ada yang menghina Nahdlatul Ulama seperti bakul sampah? Mana suara Habib Syekh Assegaf yang konon katanya adalah panutan warga Nahdlatul Ulama ketika ada salah seorang keluarganya merendahkan serendah-rendahnya Mbah Hashim dengan mengatakan bahwa si Raja Dangdut Rhoma Irama masih lebih hebat darinya? Mana suara mereka semua? Apakah telinga mereka mendadak tuli hingga tidak bisa mendengarnya ketika ada keluarga mereka yang menghina orang yang paling dimuliakan di lingkungan Nahdlatul Ulama? Gak ada apa-apa pengaruh Hasyim Asy'ari itu dengan misal Rhoma Irama yang juga menggunakan lagu untuk berdakwah kepada umat. Rhoma Irama itu sebelum konser untuk berdakwah itu sudah ribuan, ratus ribu orang menunggu. Hasyim Asy'ari lokal. Diamnya marga Assegaf dan lebih umum lagi kaum Habib ketika ada keluarga mereka yang menghina NU beserta para ulamanya menjadi bukti bahwa hakikatnya mereka semua sama, lebih mementingkan keluarga mereka daripada Nahdlatul Ulama. Kecintaan mereka terhadap NU bisa dipastikan palsu belaka karena ketika ada keluarga mereka yang menghina NU dan para ulamanya, mereka semua kompak diam 1000 bahasa. Terlebih lagi ketua mereka Taufik Assegaf, jangankan menegur anggotanya, ia sendiri jejak digitalnya malah seringkali merendahkan para kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama, mempengaruhi warga Nahdiyin supaya tidak mengikuti NU dengan menarasikan bahwa ketua umumnya adalah Syiah, liberal, dan sebagainya. Jika ketua kaum Habib se-Indonesia saja bersikap sedemikian sentimennya terhadap para ulama Nusantara, maka bisa disimpulkan bahwa kaum Habib memang terindikasi mempunyai agenda besar, ingin memisahkan umat Islam bangsa Indonesia dengan para ulama pribuminya. Indikasi tersebut memang ada, bahwa kaum Habib sepertinya memang sedang berusaha membusukkan ulama-ulama dari kalangan pribumi kita, supaya marwah ulama pribumi kita hancur berantakan di mata umat Islam bangsa Indonesia. Tujuannya adalah supaya umat Islam di negara Indonesia pada akhirnya hanya akan percaya dengan ulama dari kalangan bangsa mereka saja, dan tidak akan pernah percaya lagi dengan ulama dari kalangan bangsa pribumi kita. Cermati apa yang dikatakan Faisal Assegaf ketika dia mengatakan turunkan foto Hasyim Asy'ari sang pendiri Nahdlatul Ulama ganti dengan foto Kiai Haji Hasan Gippo, ketua PBNU pada periode pertama. Muktamar ini turunkan foto Hasyim Asy'ari, naikkan foto besar Kiai Haji Hasan Gippo. Karena kenapa? Dari Muktamar NU ke Muktamar NU itu hanya memajang foto besar Hasyim Asy'ari. Malu kalian, mana ada organisasi dibentuk secara tunggal oleh satu orang. Muktamar kali ini angkat foto besar seorang yang berjuang tulus untuk NU, yaitu Kiai Haji Hasan Gippo. Turunkan foto Mbah Hashim, kemudian angkat foto besar Kiai Haji Hasan Gippo pada Muktamar NU. Apakah Anda tahu kenapa keturunan babu penjajah Belanda ini memprovokasi warga NU supaya melakukan itu? Perlu diketahui, Hasan Gippo meskipun bergelar Kiai Haji seperti ulama-ulama pribumi, beliau sesungguhnya adalah ulama berdarah Arab, dan kita tidak mempermasalahkannya karena kita pun menghormati beliau sebagai ulama yang berjasa di Nahdlatul Ulama. Yang menjadi masalah adalah Faisal Assegaf seolah ingin menurunkan derajat Mbah Hashim, ulama besar berdarah asli Nusantara, dengan mempropagandakan bahwa ulama berdarah Arab Kiai Haji Hasan Gippo lah yang paling berjasa dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Kiai Haji Hasan Gippo, kita ingin menarik benang merah apa tujuan sebenarnya provokasi Faisal Assegaf, si keturunan babu penjajah Belanda yang mencoba mengotak-atik NU dengan merendahkan derajat ulama besarnya. Menurunkan foto Mbah Hashim sang ulama asli Nusantara, lalu menggantinya dengan foto ulama yang bukan asli Nusantara di Muktamar Nahdlatul Ulama, artinya adalah ingin merubah NU dengan wajah yang berbeda, yaitu tokoh pentingnya bukanlah ulama dari kalangan pribumi kita. Nahdlatul Ulama ingin dia rubah wajahnya bahwa pendirinya yang paling berjasa sesungguhnya bukanlah ulama-ulama asli Nusantara, sehingga NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia tidak berhak jika dikelola oleh para ulama Nusantara kita. Lebih dalam lagi, ketika kita menganalisa bacot oknum Assegaf ini, maka kita akan menemukan kesimpulan yang sangat mengerikan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, di mana tujuan dia adalah ingin menghancurkan marwah serta martabat seluruh ulama pribumi Nusantara. Mbah Hasyim Asy'ari adalah simbolnya organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama, dan mayoritas ulama Nusantara berada di bawah naungannya.
Itu artinya Mbah Hashim juga merupakan simbol eksistensi dari seluruh ulama dari kalangan pribumi Nusantara kita. Dan jika seandainya Mbah Hashim jatuh wibawanya, maka jatuhlah wibawa seluruh ulama pribumi kita. Merendahkan Mbah Hashim yang katanya tidak lebih hebat dari seorang Rhoma Irama, kemudian menggiring narasi bahwa NU diperalat oleh suriatnya, adalah jelas usaha Faisal Assegaf untuk menjatuhkan martabat Mbah Hashim yang merupakan simbol dari seluruh ulama dari kalangan bangsa pribumi Nusantara. Tujuan akhirnya jelas, jika ulama-ulama Nusantara sudah hancur lebur martabatnya, maka umat Islam bangsa Indonesia otomatis hanya akan percaya dan mengikuti ulama-ulama dari kalangan bangsa mereka saja. Ketua PBNU sekarang dia hina, Gus Yakut sebagai pimpinan Gerakan Pemuda Ansor dia hina, menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menghina keluarga Gus Dur. Itu si Faisal Assegaf. Ini kan muncul karena kemarahan yang bertumpuk sejak beberapa tahun terakhir ketika para kelompok Baalawi ini, para habaib, oknum-oknum habaib dari komunitas Baalawi ini hampir tidak pernah berhenti membuat kegaduhan di tanah Nusantara ini. Belum lagi oknum-oknum habib-habib muda yang kurang ajar, tidak sopan, dakwah dengan kata-kata kosor, keluar anjing babi, curut dan lain sebagainya. Ini sebuah kemarahan puncak anak-anak Nusantara atas fenomena-fenomena tersebut. Bagaimana coba kemudian kebencian mereka kepada orang-orang NU? Cukup buktinya bahwa mereka itu siapa sebetulnya? Kadal, memusuhi, pembenci, bukan ecek-ecek. Pendiri NU, Hadratus Syekh. Wahai kader-kader Nahdiyin, sadarlah, mereka sedang berkamuflase. Sejatinya mereka itu musuh, memusuhi, bukan musuh, memusuhi. Sejatinya mereka adalah musuh yang nyata, yang jelas telah memusuhi NU dan para ulamanya. Kenyataannya mereka semua diam 1000 bahasa ketika ada bagian dari keluarga mereka menghina Nahdlatul Ulama, menghina sang pendirinya, dan menghina tokoh-tokoh NU lainnya. Bullshit jika mereka sekarang koar-koar habaib dan ulama tidak bisa dipisahkan, karena di antara keduanya adalah saudara. Jika mereka menganggap saudara ulama-ulama Nusantara, kemana saja mereka ketika para ulama kita dihinakan dan direndahkan serendah-rendahnya oleh keluarga mereka yang sesama keturunan Ubaidillah? Mereka sekarang koar-koar bahwa antara kiai dan habaib adalah keluarga yang tidak bisa dipisahkan hanya dengan adu domba. Sungguh itu hanyalah bentuk ketakutan mereka semua karena banyak warga Nahdiyin khususnya dan masyarakat pribumi umumnya telah habis kesabarannya sehingga mereka minta perlindungan dari para ulama kita. Padahal selama ini golongan mereka lah yang paling getol merendahkan martabat ulama-ulama Nusantara kita. Dan bagi para ulama Nusantara, janganlah kalian menganggap kita sebagai pengadu domba, apalagi kemudian memusuhi kita, karena apa yang kita suarakan adalah bentuk kecintaan kita kepada kalian semua, yang sudah pasti ketika ada pihak yang merendahkan dan menghinakan orang yang dicintainya, amarah kita memuncak dan kemudian menghantam balik golongan manusia yang telah merendahkan dan menghancurkan wibawa kalian semua sebagai seorang ulama.